Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya Pak Jaka bisa berjumpa kembali dengan anak-anak yang solih dan solihah. Apa kabarnya anak-anak SDIT Harapan Umat Jember hari ini? Alhamdulillah, Pak Jaka berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaka akan menyampaikan cerita yang kedua, yaitu mengenai kisah keteladanan dari buku yang Pak Jaka sarikan, yaitu buku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teladanku. Baiklah, di pertemuan kali ini Pak Jaka akan menceritakan kembali tentang nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Masih ingat? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya Pak Jaka ingin tes dulu kerapiannya. Ya, siap semuanya? Anak soleh, perhatikan. Anak soleh, anteng-antengan. Perhatikanlah ini, lihatlah yang di sini. Pasang senyum, wajah berseri. Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah rapi, semuanya sudah senyum berseri. Pak Jaka akan mulai ceritanya. Ya, cerita ini adalah kisah Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menuju sebuah lembah yang sepi dan tandus. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki putra dari ibu Hajar, ibunda Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Allah memerintahkannya untuk mengantarkan ibunda Hajar beserta Nabi Ismail yang pada saat itu masih bayi untuk pergi ke sebuah lembah yang seperti Pak Jaka sampaikan tadi, tandus dan gersang. Lembah itu adalah, ya betul, lembah yang sekarang disebut dengan Mekah. Dulu sangat tandus, sangat gersang dan tidak ada penghuninya. Orang ke sana hanya untuk istirahat. Nah, biasanya para musafir tuh yang sedang melakukan perjalanan atau mereka yang ingin berdagang ke Yaman atau ke Syam, istirahatnya di lembah tersebut. Namun karena pada saat itu bukan musim berdagang, maka lembah itu sepi sekali. Tidak ada penghuninya sama sekali. Tidak ada orang satupun. Nah, ketika tiba di sana, Nabi Ibrahim langsung pulang ke Palestina. Tapi sebelumnya Bunda Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Ya, benar, ini adalah perintah Allah, kata Nabi Ibrahim. Sehingga Bunda Hajar menjadi yakin, menjadi kuat bahwa karena ini adalah perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Itulah ketaatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Bunda Hajar. Nah, setelah Bunda Hajar berlapang dada menerima apa yang telah ditakdirkan kepadanya, maka Nabi Ibrahim pun segera beranjak pulang ke Palestina. Nah, bagaimana dengan nasib Bunda Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih bayi pada saat itu? Ya, tentu saja kita mungkin sudah pernah tahu ya bahwasanya inilah asal usul bagaimana Allah menjadikan sebuah mata air yang tidak akan kering sampai hari akhir nanti, yaitu air Zam-Zam. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, Bunda Hajar kehabisan bekal pada saat itu. Kemudian Nabi Ismail menangis karena lapar dan haus. Biasanya kalau dedek bayi nangis itu kalau nggak lapar ya haus gitu, atau ada sesuatu yang tidak enak. Nah, ternyata memang benar Bunda Hajar pada saat itu berusaha untuk menyusui Nabi Ismail yang masih bayi, namun ternyata air susunya tidak keluar karena mungkin kondisi Bunda Hajar yang kelelahan dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Bunda Hajar berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai Engkau takdirkan kami mati dalam keadaan kehausan. Maka itu adalah doa yang luar biasa. Kemudian Bunda Hajar juga selain berdoa, beliau berikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Beliau berlari ke sana kemari, dari lembah satu ke lembah lain, ya, dari Sofa ke Marwa, dari Sofa ke Marwa. Nah, ini akhirnya
diabadikan dalam rukun haji atau rukun dalam ibadah haji. Salah satunya adalah sa'i atau berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Nah, jadi Sofa Marwah sebanyak 7 kali. Itu yang dilakukan tanpa lelah, dan akhirnya beliau melihat ternyata dari telapak kaki Nabi Ismail yang menghentak-hentakan di pasir, ada keluar buliran-buliran air, ada keluar tetesan-tetesan air. Beliau pun bersegera mendatanginya. Dan benar, yang dilihat itu bukan Fata Morgana. Fata Morgana itu adalah sesuatu yang ketika dilihat ada, tetapi ketika dideketin nggak ada. Tapi ini benar-benar air, anak-anak. Maka apa yang terjadi? Bunda Hajar mengumpulkan air tersebut, mengatakan zam 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 zam, berkumpullah, dan kemudian meletakkan beberapa batu untuk menjadi tempat penampungan air. Dan akhirnya tempat tersebut menjadi semacam tempat tempat sumur kecil seperti itu. Dan itu terus menerus mengeluarkan air. Masya Allah, anak-anak, luar biasa sekali yang terjadi. Bagaimana doa dan juga ikhtiar yang dilakukan oleh Bunda Hajar ternyata dijawab oleh Allah dengan sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah asal-usul Zam-Zam. Nah, selanjutnya setelah itu terjadi, kemudian banyak orang-orang yang mulai berdatangan ke lembah tersebut. Kemudian lembah tersebut dikenal dengan Mekah, nama Mekah. Lama kelamaan Mekah menjadi semakin ramai dan menjadilah sebuah kampung kecil atau pemukiman. Nah, kemudian Nabi Ibrahim datang untuk menjenguk istri dan juga anaknya, karena beliau tahu ya bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti memiliki sebuah hikmah yang luar biasa. Beliau juga mungkin diberitahu oleh malaikat bahwa istrinya Bunda Hajar dan juga putranya Ismail alaihissalam pasti dilindungi oleh Allah. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim datang, beliau melihat kampungnya sudah, yang tadinya lembah sepi menjadi kampung yang ramai, yang lumayan ramai pada saat itu. Kemudian ketika bertemu dengan Bunda Hajar, juga bertemu dengan Ismail yang pada saat itu sudah mulai beranjak remaja, usianya kira-kira 13-14 tahun. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menetap sebentar di sana. Ketika berada di Mekah itulah Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, sebuah mimpi yang luar biasa. Lagi-lagi Allah ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini termasuk dalam ulul azmi ya, orang nabi yang banyak sekali mendapatkan ujian-ujian berat dari Allah. Nah, kenapa sih Nabi Ibrahim diuji? Ya sama seperti kalian ketika di sekolah diberikan ujian oleh guru, yaitu untuk menaikkan kelas atau menaikkan level kalian ke level yang lebih tinggi. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Ibrahim, yaitu Allah ingin meninggikan derajat Nabi Ibrahim dibandingkan hamba-hamba yang saleh yang lainnya. Nah, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Ternyata mimpi itu luar biasa sekali. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Sempat gundah, sempat kepikiran macam-macam ya, yang namanya anak kesayangan, putra yang diharapkan harus disembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, "Wahai Ismail anakku, aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah menyembelihmu." Apa yang terjadi? Di luar dugaan ternyata Nabi Ismail mengatakan, "Lakukanlah wahai ayahku, bila itu adalah perintah Allah, maka engkau akan mengetahui, melihat bahwa aku adalah termasuk orang-orang yang bersabar." Masya Allah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sami'na wa ata'na. Lagi-lagi ketika mendengarkan perintah Allah, maka langsung ditaati tanpa banyak keluh kesah, tanpa banyak bertanya dan lain sebagainya. Akhirnya hari itu pun tiba, hari penyembelihan tiba, di mana Nabi Ismail diajak oleh Nabi Ibrahim untuk menuju ke sebuah bukit yang terdapat di sana batu datar atau batu rata yang nanti akan ditempatkan Nabi Ismail di sana untuk disembelih. Di tengah perjalanan ternyata ada iblis yang menyamar menjadi orang tua. Dia mengatakan, "Wahai Ibrahim, mau kemana engkau? Apakah engkau ingin melakukan hal yang tidak baik kepada putramu?" Nabi Ibrahim berkata bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, dan ini adalah perintah Allah.
Lagi-lagi Nabi Ibrahim menguatkan bahwa ini adalah perintah Allah dan wajib dilaksanakan. Akhirnya iblis mengatakan, yang tadi menyaruh jadi orang tua, sungguh yang kau lakukan itu adalah kezaliman. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu kerikil dan melempar iblis tersebut. Nah, ini juga termasuk ke dalam rukun haji, yaitu melempar jumroh, atau yang lemparan pertama ini disebut dengan jumratul ula. Nah, kemudian berjalan menuju ke bukit itu, dihadang lagi oleh iblis yang menyamar menjadi orang lain lagi. Wahai Ibrahim, mau kemana engkau? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putraku. Sungguh itu adalah perbuatan yang kejam. Nah, dilempar lagi, sungguh engkau adalah iblis. Nah, dilempar lagi sama Nabi Ibrahim, kena mukanya, dan kemudian kabur. Ini disebut dengan lemparan kedua ini disebut dengan jumratul wusta. Nah, yang terakhir ketika hendak bertiba di tempat bukit yang terdapat batu datar tadi, ternyata dihadang lagi oleh iblis. Kali ini menyamar jadi orang lain lagi, dan akhirnya dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya kena. Dan ini disebut dengan jumratul aqabah. Nah, 3 lemparan ini, jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul Aqabah, ini termasuk ke dalam rukun haji yang dilaksanakan hingga saat ini. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail meminta untuk diikat, kemudian untuk ditelungkupkan, karena khawatir Nabi Ibrahim tidak tega dan tidak jadi melaksanakan perintah Allah ini. Juga Nabi Ismail meminta agar pedangnya atau pisaunya ditajamkan setajam mungkin supaya tidak terasa sakit, atau sakitnya tuh terasa sebentar begitu. Dan itu dipenuhi semua oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya ketika ingin menyembelih Nabi Ismail, ternyata malaikat Jibril datang atas perintah Allah, dan akhirnya mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini adalah sudah cukup menjadi bukti bahwa kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, dan juga Nabi Ismail sangat cinta kepada Allah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berpelukan dan bertakbir Allahu Akbar walillahil hamd, dan kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima seekor domba dari domba atau domba ya, kambing gibas gitu ya, dari malaikat Jibril. Nah, di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya kambing ini atau domba ini adalah domba yang dulunya dikurbankan oleh Habil, putra Nabi Adam. Nah, kemudian diterima oleh Allah kambing itu, dan kemudian diturunkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, jaraknya lumayan tuh ya, antara ratusan dan ribuan tahun. Tapi itulah ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itu saja cerita Pak Jaka pada hari ini, yaitu mengenai bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa dan kecintaannya yang luar biasa kepada Allah. Maka marilah kita bersama-sama meniru dan meneladani Nabi Ibrahim. Kecintaan kita kepada Allah harus sungguh-sungguh. Ketika kita sholat, kita sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan ibadah, sungguh-sungguh. Bersedekah yang sungguh-sungguh, dan belajar yang sungguh-sungguh. Niatnya juga lillahi ta'ala. Dan di masa pandemi seperti ini, kita belajar di rumah, kita merasa bosan dan lain sebagainya, kita harus tetap bersabar. Sebagaimana kesabaran yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini, dan Pak Jaka ingin menutupnya dengan pantun. Seperti biasa, kalau Pak Jaka menutup dengan pantun ini biasanya jawab dengan cakep gitu ya. Ya, Pak Jaka akan tutup dengan pantun. Ada contekannya nih. Ya. Perut lapar, pergilah makan. Kalau haus, minum es campur selasih. Nah, tiada kata yang pantas Pak Jaka ucapkan selain kata maaf dan juga terima kasih. Sekian dari Pak Jaka, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Pak Jaka akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.